Tuhan pada malam hari ini. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin meninggikan-Mu Tuhan lebih lagi. Kami percaya Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau ada Tuhan, di mana kami berada hari ini, malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbanan-Mu aku diselamatkan. Bukan dengan
menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa, Kau Rajaku. Kau Rajaku, Tuhan Yesusku. Ku sembah Kau Tuhan. Kau kebenaranku. Kau yang jadikanku pemenang. Kau yang selalu ada bersamaku. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Semua yang baik berasal dari-Mu, Tuhan. Terima kasihku, ucapan syukurku hanya kepadamu, Tuhan. Awalah yang hidup, tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya, Kau tetap sama, Kau tetap sama. Haleluya, ku memuji-Mu, Tuhan. Tinggikan Engkau, Tuhan. Haleluya. Hosana bagi anak domba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-Mu, Tuhan. Semua karena Engkau, Tuhan. Kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah dalam waktu yang singkat ini kami boleh terfokus hanya kepadamu, terfokus kepada firman-Mu, Tuhan. Kami mau duduk diam dan mendengarkan setiap perkataan-Mu, Tuhan, setiap firman-Mu, Tuhan. Biar itu semua boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami, dan kami mampu untuk melakukannya. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan, sehingga setiap apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini adalah perkataan-Mu sendiri, adalah isi hati-Mu sendiri yang ingin Kau sampaikan, Tuhan, kepada umat-Mu, Tuhan, yang mendengarkan dari tempat mereka masing-masing, Bapa. Meskipun hamba-Mu ini terbatas untuk berkata-kata, tapi Roh Kudus Engkau tidak terbatas. Bahkan dalam perkataan yang mungkin susah untuk dimengerti, Engkau yang memberikan pengertian, Roh Kudus, pada hati kami masing-masing,
pada pikiran kami masing-masing ketika kami mendengarkan firman pada malam hari ini. Berfirmanlah Bapa di surga, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, senang menjumpai Anda dalam video recap kita tengah minggu ini mengenai tema yang masih sama, The Compassion for the Lost, dengan judul yang saya berikan adalah bagaimana kita bisa mengerti dan menjalankan panggilan kita, melihat kepada orang-orang yang terhilang di sana dengan compassion, yang berarti berjalan sesuai dengan isi hati Tuhan. Nah, karena seringkali kita melakukan pelayanan ini, apa yang Tuhan ingin kita lakukan itu sesuai dengan apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi maunya kita. Padahal yang Tuhan inginkan kita bergerak sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Itu sebabnya berbicara mengenai the compassion for the lost itu berbicara mengenai hatinya Tuhan. Itu bukan berbicara mengenai pikiran kita, bukan berbicara mengenai program kita, bukan berbicara mengenai apa yang kita mau lakukan. This is not about the project oriented, but this is about the soul winning oriented, people oriented, God centered. Nah, kalau berbicara mengenai pusatnya Tuhan, tentunya kita harus mengerti semuanya itu harus didasarkan dengan hatinya Tuhan sendiri. Itu sebabnya warga kerajaan sorga, saya ingin mengajak kita untuk melihat lebih dalam lagi, lebih detail lagi, karena kebanyakan kita menjadi lelah, menjadi capek, karena kita melihat dengan hal-hal yang sementara, hal-hal yang kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, dan pada akhirnya ketika kita mengharapkannya itu dan tidak terjadi sesuai dengan harapan apa yang kita inginkan, kita menjadi kecewa, kita menjadi lesu, kita menjadi ada tekanan-tekanan yang kita tahu itu memang selalu ada dalam pelayanan, tapi karena kita bergerak dengan apa yang kita lihat, kita memikirkan saja semuanya itu sehingga menjadi beban. Dan firman Tuhan katakan, serahkanlah beban kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita bergerak dengan apa yang tidak kita lihat, karena apa yang kita lihat itu adalah sementara, sedangkan yang tidak terlihat adalah kekal, dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Nah, itu sebabnya warga kerajaan sorga, ketika kita melihat apa yang tidak terlihat, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Karena berbicara yang tidak kelihatan itu berbicara mengenai kekalan. Nah, kalau kita lihat dalam Matius itu, Tuhan dalam Matius berkata, Tuhan melihat kerumunan dan mereka lelah seperti dia yang tergembalakan. Apa yang kita lihat hari-hari ini? Pelayanan apa yang kita dambakan dan rindukan? Apakah itu sesuai dengan apa yang kita lihat atau apa yang Tuhan lihat? Karena apa yang kita lihat tentunya itu akan berbicara mengenai emosi kita, berbicara mengenai perasaan kita yang selalu senantiasa naik turun. Perasaan kita tidak akan pernah stabil, tapi ketika kita melihat kepada kekekalan, kepada Sang Raja, perasaan kita akan menjadi konstan. Karena apa? Kita bergerak sesuai dengan frekuensinya Tuhan. Walaupun ada tekanan, walaupun ada cobaan, walaupun ada tantangan di depan kita, tapi karena kita melihat sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan hatinya Tuhan, yaitu kebutuhan manusia pada hakikatnya kebutuhan manusia adalah keselamatan. Mereka butuh anugerah, mereka butuh belas kasihan. Nah, ketika kita bergerak dengan itu, apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita hidup dan bergerak sesuai dengan hati Tuhan. Kita sebagai warga kerajaan sorga, pelayanan yang harus kita lakukan adalah melayani Tuhan, bukan pekerjaan Tuhan. Melayani Raja beda dengan melayani pekerjaan Raja. Perbedaannya jelas, yaitu hubungan dengan pribadi Sang Raja. Melayani sesuai hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan warga kerajaan, sejalan dengan keinginan, pikiran, dan kehendak Bapa. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepaskan di surga. Matius pasal yang ke-18 ayat 18 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, Yesus sendiri berkata kepada kita, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tugas kita bukan mengejar proyek atau angka, melainkan memberitakan perbuatan besar Tuhan. Ini yang membuat hati kita tergerak dan bergerak. Kita melangkah bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan, tapi karena kasih-Nya yang telah lebih dahulu mengubahkan hati dan hidup kita, sehingga kita bergerak, kita melangkah,
Kita melangkah karena hidup kita sudah memperoleh belas kasihan Tuhan, sehingga kita boleh berbelas kasihan pada orang di sana, di luar sana. The kingdom currency di dalam kerajaan Allah bukanlah mata uang yang kita bisa lihat, yang kita bisa pegang, yang ukurannya sudah dalam pikiran manusia kita, seperti kebanyakan kita yang lihat negara-negara lain pakai uang dan lain sebagainya. Tapi currency daripada kerajaan Allah jiwa-jiwa. Fokuslah pada apa yang menyentuh hati Tuhan, yaitu manusia. Jadi apa yang menjadi penglihatan kita hari ini itu sangat penting. Apa yang menjadi fokus kita hari ini itu yang sangat penting. Apakah kita melihat pada kerumunan orang-orang banyak di luar sana? Karena berbicara mengenai pelayanan bukan hanya berbicara dalam ukuran skup gedung gereja, tapi ukuran skup daripada dunia ini. Our world is our marketplace. Firman Yesus berkata kepada murid-muridnya, angkatlah wajahmu, pandanglah sekelilingmu, ladang sudah siap menguning dan siap untuk dituai. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Mari kita kerjakan pelayanan kita dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan fokus yang benar, dengan memandang yang benar, bahwa kasih Tuhan bagi setiap orang. Biarlah kita memiliki senantiasa belas kasihan Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua pada kerajaan. Amin. Ya, kita mau doa sekarang. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang ajaib, bahwa kami boleh mengarahkan pandangan kami dari apa-apa yang kelihatan dengan mata kami, tapi tertuju melalui cara pandang Tuhan, yaitu melihat kepada jiwa-jiwa di luar sana. Bapa, kami mau mengerti dan kami mau belajar, dan kami mau merendahkan hati kami, karena seringkali kami gagal untuk melihat kebutuhan di sekitar kami, yaitu jiwa-jiwa yang ada. Kami seringkali berpikir tentang program lebih banyak. Kami seringkali memikirkan tentang metode-metode apa yang harus kami lakukan. Padahal kerajaan sudah mengajarkan pada kami, beritakanlah firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah firman Injil Kerajaan Allah. Itulah yang harus menjadi kesaksian kami, menjadi tugas kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Hamba berdoa ketika mereka mendengar firman Tuhan hari ini, biarlah kami boleh menyadarinya dan kami boleh merendahkan hati kami bertobat untuk melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, memandang sesuai dengan cara pandang Tuhan. Diberkatilah umat kudusnya Tuhan, warga kerajaan pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.